Oke, di sini kita akan bahas International English Language Testing System for the academic training. Sebelum kita lanjut ke next slide, we have to pay attention that ini latest versions atau versi terbaru teman-teman di 2025. Dan saya mempresentasikan presentasi ini on behalf of Testing English Course. If you want to find information about Testing English Course, you can scan this barcode atau teman-teman bisa langsung ke WhatsApp admin atau TikTok atau Instagramnya. Tersedia semua informasi tentang IELTS atau examiners yang mungkin bisa untuk praktek atau tutors atau teachers atau trainer juga ada teman-teman. Oke, sebaiknya kita langsung aja ya ke slide kedua. Oke, let us just go with the next slide. Here we go. Saya pindahkan dulu kameranya sedikit teman-teman. Oke, di sini ada overview structure of the IELTS academic. Jadi penting banget everyone to pay attention on the test formats before you take the IELTS official test atau sebelum teman-teman ambil official test atau tes resminya, teman-teman harus pay attention dulu, jangan langsung terjun kayak oh saya mau tes IELTS nih, ya udah langsung tes IELTS tanpa preparations, you will not perform well. Bahkan guru atau trainers yang tidak tahu jenis format IELTS testnya itu kalaupun bisa bahasa Inggris dan bagus, mereka juga akan bingung di part ini ngapain, di part ini ngapain, di part 2 ini ngapain, di part 1 ini ngapain. Itu akan menjadi questions all around and you have to pay attention to the format first. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, untuk IELTS academic training teman-teman, ada sedikit perbedaan jika di-compare dengan general training. Kita langsung saja masuk ke part 1. Untuk part 1 di sini ada listening for 30 minutes. We're gonna answer 40 questions di listening ini ya teman-teman. Nah, untuk part 2 teman-teman ada reading. We're gonna spend around 60 minutes, but luckily only 40 questions. Enggak seperti TOEFL ITP, kita punya 50 reading questions. Mereka juga ada vocabulary reading questions. Kalau di IELTS, mereka cenderung ke akademik. Jadi ada long passage atau long text gitu yang teman-teman harus jawab di part 2. Tapi kita akan jelaskan nanti lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk part 3 ada writing 60 minutes. Di sini ada 2 tasks atau 2 tugas teman-teman. Yang pertama teman-teman harus menulis laporan. Biasanya laporan akan berbentuk laporan bisnis. Dan untuk part kedua yaitu 40 menit karena part pertamanya digunakan 20 minutes. You are going to write about an essay. Biasa argumentatif essay atau esai-esai untuk penempatan posisi sebagai penulis. Apakah teman-teman setuju, tidak setuju, atau teman-teman disuruh milih salah satu posisi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk part 4 teman-teman, you have to pay attention that we have speaking 11 for 14 minutes. Di sini ada 3 parts dan biasa dilakukan dalam bentuk wawancara teman-teman. So you will ask questions, the examiner will ask questions to you. You are going to answer the questions and that's how it goes. Ketika examiner punya following up questions, mereka akan tanya lagi pada teman-teman. Jadi seperti itu tuh kalau untuk speakingnya. Dan kalian harus pay attention ya. Di sini listening dilakukan pertama, reading, setelah itu writing dan speaking. Apakah dilakukan di hari yang sama? Ini tergantung teman-teman. Karena kalau mengambil tes IELTS academic online, karena general training tidak ada online, academic training ada online. Nah, kemarin saya itu speaking duluan. Speaking duluan, setelah itu baru listening, reading, and writing. Bahkan beda hari, teman-teman. Nah, untuk tes ke IDP atau British Council, kayaknya teman-teman akan mendapat 1 hari yang sama. Dan biasa dilakukan dengan melakukan listening terlebih dahulu. Oke, for the total time we have is 2 hours and 45 minutes. Teman-teman akan ya punya waktu sekitar atau menghabiskan waktu sekitar 2 jam 45 menit untuk keseluruhan tes. Oke? Oke, let us just go with the next slide. Kita coba penjelasan lebih detail terkait setiap partnya. Oke, teman-teman? Let us just go. Oke, for the part 1, di sini ada listening untuk 30 minutes. How many questions? 40 questions. Kita punya 40 pertanyaan, 10 di section pertama. Kalian akan mendengarkan percakapan sehari-hari seperti orang yang sedang booking hotel atau booking
tiket, pesawat, dan lain-lain. Informasinya biasa informasi umum. Untuk part satu meskipun di dalam academic training for the listening part one, mereka akan memberikan teman-teman listening terkait hal-hal umum. Kemarin saya dapat itu berkunjung ke zoo atau kebun binatang. Di situ harus mengisi form, nama, nomor, dan lain-lain. Oke, untuk section 2 di listening kalian akan dengarkan monolog situationals atau di mana ada satu orang berbicara terkait pengumuman atau menjelaskan suatu hal. Di sini akan spend around 10 minutes everyone. Dan untuk section 3 teman-teman akan mendengarkan dua atau tiga, biasanya tiga orang tapi satunya dosen gitu. Dosen berbicara, ada dua mahasiswa yang ikut berbicara, terus nanti ada Tom, misalnya ada Annie, mereka ya bergantian berbicara. Jadi teman-teman harus pay attention kepada 10 question ini. Dan biasa ini adalah dalam bentuk multiple choice, tapi ada juga dalam bentuk lainnya teman-teman. Part 4 atau section 4 pada listening itu akan monolog akademik panjang yang dimana teman-teman akan mendengarkan informations about academic things. Kalau saya kemarin saya dapat sea turtles, yaitu tentang warna, jenis sea turtles dan lain-lain. Dan biasa juga di sini multiple choice questions. Ada juga yang fill in the blank dan lain-lain teman-teman. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang khusus membahas tentang academic training. Nah, untuk catatan, teman-teman harus pay attention to this one. Hanya diputar satu kali. The listening will be only played once. Tidak bisa diulang. This is not going to be repeated, everyone. Kalau teman-teman mengisi jawaban di komputer, teman-teman tidak akan diberi 10 menit untuk mentransfer jawaban. Yang berarti kalian langsung ketik di komputer itu. Tapi kalau paper based, biasa mereka kasih catatan di sebelah listening. Ketika teman-teman mentransfer jawabannya, bisa sekalian cek spelling. Karena masih ada 10 minutes untuk mentransfer jawaban yang teman-teman tulis ke kertas jawaban yang akan dikumpulkan. Oke, itu part 1 teman-teman. Kita langsung lanjut ke part 2. Part 2 ada reading for 60 minutes. How many questions we have in reading? 40 questions. Nah, tidak seperti jenis tes bahasa Inggris yang lain, kadang mereka ada 50 questions untuk 60 minutes. Tapi di reading for the IELTS academic dan general training, mereka hanya kasih 40 questions. Dan kalau di academic reading, biasanya 3 sampai 4 teks panjang, teman-teman. Kalau paling sering dapat 3 teks panjang ya, diambil dari jurnal akademik atau scientific study, everyone. Scientific study, scientific magazine, scientific articles. Mereka ambil kutipan dari sana dan dimasukkan sebagai soal. Makanya akan terasa kayak kok sulit banget ya mengerti keseluruhan tentang reading text ini, apa yang ditanyakan, tentang terus diskusi apa. Karena memang di dalam kasusnya mereka mengambil potongan-potongan jurnal internasional yang membahas tentang berbagai topik yang sangat akademik, everyone. Semua teks bersifat akademik dan kompleks pasti dibandingkan dengan versi general. Of course, this is an important note for everyone to pay attention as well. Kalau tipe soalnya, Mister, kadang kan reading banyak banget ya. Iya, betul banget. Nah, di sini ada multiple choice, true and false, not given, ada matching headings, ada matching informations, dan banyak lagi teman-teman. Ada sentence completions, ada summary completions, ada diagram labeling, and a lot. Nah, sekilas itu untuk reading part 2, teman-teman. Kita akan lanjut ke part 3 writing atau menulis ya, teman-teman. Di sini ada 60 minutes. Wow, banyak juga ya, 60 menit untuk hanya menulis. Tidak akan terasa, teman-teman, karena di task 1, teman-teman akan spend around 20 minutes to write a report. Usually it's a business report about graphic, diagram, tables, and processes. Dan di sini teman-teman harus jawab sekitar 150 kata dalam 20 menit. Belum lagi memikirkan idenya, belum lagi mengerti diagramnya, grafiknya. Teman-teman harus compile atau menggabungkan semua informasi itu dalam 20 menit saja. Nah, di task 2 ada 40 menit disuruh tulis esai argumentatif 250 kata, dan ini adalah skor paling fokus yang akan dinilai examiner, teman-teman. Jadi kalau kalian perform very well in task 2, tapi di task 2 teman-teman tidak perform very well, you will be scored a little bit lower karena task 2 akan task 2 akan diskor lebih fokus dibandingkan task 1. Nah, untuk penilaian mencakup apa-apa aja, Mister? Penilaian bisa mencakup task achievement. Task achievement itu apakah kalian menjawab questions atau tidak.
does your answer the questions or does not answer the questions. Nah, dan 150 kata, 250 kata kira-kira sampai nggak tuh teman-teman nulis gitu. Untuk coherent cohesions di sana terstruktur nggak idenya atau acak-acak kayak gitu. Part 1 harusnya dilakukan di part 2, paragraf 2 malah naik ke atas, lalu paragraf 3 tidak ada conclusions. Dan seperti itu coherent cohesion akan buruk teman-teman dalam penilaian. Untuk lexical resource, di sini seperti penggunaan kata, apakah teman-teman mengulang kata yang sama atau menggunakan alternative synonyms untuk kata-kata dalam lexical resources. Nah, ada grammatical range and accuracy. Akurat nggak sih penggunaan grammarnya? Mau nulis grammar past tense, grammar present perfect, atau something like stuff. Oke, seperti itu untuk glance informations for writing part 3, everyone. Kita lanjut ke speaking ya. Kita lewatkan aja dulu semua teman-teman. Kita nggak akan diskusi detail di Zoom ini karena kita akan menjelaskan detail per partnya itu per pertemuan teman-teman. Tidak bisa kita langsung terjun ke satu pertemuan untuk membahas semuanya. Tidak akan fokus. Kita akan bahas hanya sekedar lewat dan teman-teman harus tahu formatnya. Oke, part 4 ada speaking 11 sampai 14 menit. Di part 1 introduction dan interview teman-teman ditanya jawab dan diri sendiri, ditanya pekerjaan do you work or are you students? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Ditanya hobi, terus ditanya hal-hal lain dan biasa di sini 4 sampai 5 menit. Ketika teman-teman menjawab panjang, apa yang terjadi? When you answer the questions longer than expected, you will be stopped. Akan diberhentikan. Apa yang diberhentikan, Mister? Ya pastinya jawaban teman-teman. Apakah skornya akan rendah? Belum tentu. Atau tidak? Sorry, tidak. Tidak akan mempengaruhi skor. Kecuali teman-teman tidak jawab, itu yang akan mempengaruhi skor. Tapi kalau jawabnya kepanjangan diberhentikan, itu hal yang biasa. Soalnya saya di part 2 juga diberhentikan teman-teman. Di long term. Saya dikasih cue card di part 2. Cue card itu seperti guidance gitu. Guidance card untuk teman-teman menulis catatan teman-teman. Jadi teman-teman diberi pertanyaan 3 berurutan dan ada kesimpulan terakhir. Teman-teman harus tulis kata orang itu kata kunci atau keywords untuk bantu teman-teman yang akan membantu teman-teman terguide dan bisa menyampaikan presentasi dalam 2 menit. Nah, untuk part 3 di di speaking, teman-teman akan melakukan a two-way discussions, sebuah diskusi dua arah. Nah, tadi teman-teman tidak boleh bertanya ya, karena aneh sih sepertinya kalau misalnya teman-teman bertanya dengan examiner kan aneh ya. Itu teman-teman hanya menjawab dan nanti examiner akan bertanya dari jawaban teman-teman atau bertanya hal baru. Dan part 3 ini selalu berkaitan dengan part 2. Selalu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat family di part 2, otomatis part 3 akan mendiskusikan tentang family, tapi lebih terperinci dan kompleks. Misalnya bagaimana sih keluarga orang-orang berkeluarga di Indonesia. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, teman-teman, karena kita perlu ide dan perlu menstrukturkan seluruh jawaban kita. Nah, catatan teman-teman dilakukan secara tatap muka atau online dengan penguji manusia dan direkam, pasti. Nah, beda dengan tes yang lainnya. Kalau IELTS untuk speaking and writing, they will score by the human writers atau by the human examiner. Jadi teman-teman feel free untuk tertawa, feel free untuk making jokes during the speaking. Tapi pastikan proper ya. Misalnya teman-teman merasa pertanyaan itu lucu, boleh saja tertawa, justru lebih natural karena pengujinya manusia. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini adalah scoring rubric, teman-teman. Here is the International English Language Testing System Academic Training Scoring Rubric. Untuk academic training, teman-teman, jika ingin mencapai skor 7 nih, Mister, saya mau 7 dong, bisa nggak saya dapat 7? Bisa. Kalian harus punya correct answers around 30 or 32 among 40 questions, oke? Berarti harus jawab 30 sampai 32 untuk dapat 7 minimal. Nah, untuk general kita sudah bahas sebelumnya, kita akan langsung lompat ke listening for academic. Di sini untuk dapat 7, teman-teman bisa jawab pertanyaan sekitar 30 sampai 31. Jadi, pastikan kalau mendengar listening, oh saya ngerasa saya bisa jawab banyak nih di listening. Kemungkinan saya dapat 30-an pertanyaan nih benar. Berarti kalian udah tahu, oh skor saya kira-kira akan keluar sekitar 7. Nah, tapi pastikan teman-teman kayak lebihin gitu. Lebihin
35 atau 37-an question yang teman-teman benar-benar bisa jawab benar. Oke, pastikan kalian bisa melebihi skor yang kalian targetkan. Jadi kalau jatuh pun atau kalaupun salah, skornya itu akan jatuh di kisaran 30 atau 31 pertanyaan yang teman-teman berhasil jawab. Oke, lanjut. Di sini ada IELTS Academic Training Scoring Rubric, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa tulisannya kecil banget. Nanti ini saya kirim, kalian teman-teman bisa komen aja di chat box atau you can comment on this video if this video is going to be posted on YouTube. Mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar dan lain-lain ya. Lakukan. Kita akan kirimkan ini. Ini free everyone because this is from IELTS official test centers. Oke, ini untuk speaking and writing. Oke, kita lanjut. Oke, Mr. Which one should I take, the general or the academic trainings? General English for the IELTS itu teman-teman general IELTS test itu untuk teman-teman yang mau migrations, kayak mau bepergian, perlu tes bahasa Inggris dan diperuntukkan untuk kerja biasanya, atau pelatihan ke luar negeri, atau mau ke Australia untuk working holiday visa, teman-teman harus atau diharuskan mungkin untuk mengambil yang lebih mudah yaitu IELTS General Training. Nah, tujuan ya, kita lanjut ke tujuan untuk akademik, teman-teman mau studi S2 ke luar negeri dan mau daftar LPDP atau mau daftar Fulbright atau Chevening or something atau scholarship lainnya, teman-teman bisa di academic IELTS. Nah, atau yang mau S2, S3 bisa banget teman-teman. Nah, untuk reading and writing, untuk IELTS General Training ini lebih mudah teman-teman dan lebih mudah dan praktikal ya. Sedangkan untuk IELTS akademik lebih sulit pastinya dan berbasis sangat-sangat akademik. Teman-teman harus pastikan teman-teman aware to these differences. Untuk speaking and listening, less or more the same formats. Teman-teman jadi di sini tidak ada yang berbeda secara signifikan untuk speaking and listeningnya. Jadi teman-teman bisa screenshot ini dan lihat untuk perbedaan utama antara IELTS General versus Academic. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, I think this is the end of the presentations, everyone. It's very happy to share about the IELTS academic, and I hope if you want to pay, oh yeah, sorry, this is the learning resources. If you want to have learning resources, better for you to visit for the IOT, IELTSonlinetest.com. Di sini bagus untuk praktek teman-teman atau teman-teman perlu bantuan tutor atau trainer. You can find information on Testing English course. You can scan this barcode and chat the administration person ya teman-teman. Akan ada admin yang akan bantu atau langsung aja ke WhatsApp atau TikTok or Instagram of TAC. I think that's all from me, everyone. Thank you very much for having the class with me. It's happy to be with all of you today. Thank you very much and see you in the next video. Bye-bye.